sekalian, saya sengaja untuk workshop kali ini betul-betul dari awal sampai akhir saya ikuti karena ini sangat menarik, ya sangat menarik terkait juga dengan pekerjaan saya di perbankan. Karena kok kelihatannya semakin banyak permintaan keterangan, informasi dan bukti keterangan terhadap developer, terhadap teman-teman pelaku usaha properti tentang realisasi KPR yang dilakukan. Tadi sudah dijelaskan, saya kebetulan di Legal Division, lama di Legal Division, kemudian baru beberapa minggu yang lalu Kelapa Gading dan ketemu tuh Bu Nuno. Dan saya sangat terinspirasi dengan diskusi terakhir itu tentang pajak, bagaimana pajak itu seharusnya katanya harus melakukan improve dengan kondisi terakhir terhadap regulasi pajak. Bapak Ibu sekalian, saya lagi-lagi kalau properti ini sesuatu yang memang saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Robert T. Kiyosaki, bahwa katanya kalau ingin investasi properti berkembang harus hire lawyer profesional, kemudian hire akuntan profesional, karena dua profesi ini kelihatannya akan membuat properti akan tumbuh dan berkembang sehingga akan mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya diminta untuk membawakan topik Smart on Transparency Customer Bank Information. Tapi ada yang menarik juga, kelihatannya SPC pintar sekali. Dari awal hal-hal yang bersifat normatif, bagaimana seharusnya pajak itu di Indonesia, regulasi seperti apa. Kemudian yang kedua saya lihat siapa tadi? Yang kedua materinya Pak Budi. Dari developer, ya, dinamikanya seperti apa tentang penerapan pajak properti. Kemudian yang ketiga Pak Ansari Ritonga, lancar luncur, mengalir deras karena memang beliau mantan Dirjen Pajak, Ketua Pengadilan Pajak, dan kebetulan juga merupakan dosen saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian masuk sekarang saya dalam topik bagaimana perspektif perbankan terhadap regulasi pajak hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita coba mulai ya. Waktu kita 1 jam 30 menit. Semoga apa yang diuraikan ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Sehingga hari ini SPC memberikan paket komplit untuk Bapak Ibu sekalian. Aplaus dulu untuk SPC. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Rinaldi. Saya lama sebenarnya lebih banyak background di kredit, tetapi terakhir di Legal Division kembali ke kantor cabang kembali. Tetapi saya juga aktif di advokat dan kurator. Nah, ini beberapa hal yang akan kita urai hari ini. Seperti apa landasan normatif kerahasiaan bank dalam praktik perbankan, permintaan data nasabah kepentingan untuk kepentingan pajak, dan smart dalam bertindak terkait pajak. Baik, nah ini beberapa ketentuan-ketentuan yang mendasari keterkaitan dengan rahasia bank. Ada Undang-Undang 792, itu Undang-Undang 10 tahun 98, itu tentang perbankan. Kemudian juga, nah ini yang sesuatu yang ini ya, sesuatu yang baru. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2017 tentang penetapan Perpu Nomor 1 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan menjadi undang-undang. Ketika ini diperlakukan, ini sangat menyentak para pelaku usaha properti. Kenapa? Dapur redaksi dalam tanda kutipnya akan kelihatan transaksi-transaksi keuangan. Walaupun sebenarnya dalam konteks rahasia bank yang namanya kepentingan perpajakan memang bisa menerobos untuk mendapatkan informasi terkait dengan rahasia bank. Hanya saja ada mekanisme, ada prosedural yang harus ditempuh. Nah, sekarang prosedural itu tidak diperlukan lagi. Nah, ini cukup menarik untuk kita bahas hari ini. Kemudian beberapa ketentuan peraturan Menteri Keuangan yang baru tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Mungkin Bapak Ibu di Google sudah ada itu, bisa diakses. Kemudian perubahan yang baru. Kemudian ada lagi SE Dirjen Pajak nomor 16 tentang permintaan informasi dan atau bukti keterangan terkait akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
Saya berharap karena ini waktunya sudah sore, kita interaktif saja. Ada hal-hal yang mungkin kita ingin diskusikan, silakan. Nah, tentang rahasia bank. Rahasia bank itu segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Ini sebenarnya sangat interpretatif juga, luas juga. Nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Nah, kalau kita kenal, simpanan nasabah itu dana yang dipercayakan oleh pemilik dana kepada bank, bisa dalam bentuk giro, deposito, kemudian tabungan, dan lain-lain yang bersamakan dengan itu. Kemudian nasabah penyimpan, nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Kalau kita coba simak ketentuan undang-undang perbankan, nasabah itu terbagi dua, nasabah penyimpan, kemudian nasabah peminjam. Yang akan menjadi dilema ketika dia nasabah penyimpan, tetapi dia juga sekaligus nasabah peminjam. Nah, keadaan ini yang membuat pajak ketika ingin mendapatkan informasi terkait kredit sekalipun, rata-rata pelaku usaha, kalau kita perhatikan, pasti punya giro, pasti punya tabungan, bisa jadi punya deposito. Sehingga pada akhirnya, begitu dia merupakan nasabah peminjam, juga merupakan nasabah penyimpan. Akhirnya, rahasia bank tetap membungkus informasi itu, sehingga mekanisme yang harus ditempuh adalah tetap permintaan Menteri Keuangan kepada Bank Indonesia atau OJK hari ini, kemudian OJK baru memberikan perintah kepada bank untuk membuka rahasia bank itu. Nah, ini kan birokratis. Ya, sekarang ini menarik, akan kita paparkan betapa undang-undang yang tadi kita sampaikan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 yang menetapkan Perpu itu sudah menyatakan bahwa ketentuan rahasia bank dalam undang-undang, dalam pasal 40/1 Undang-Undang Perbankan itu tidak berlaku lagi sepanjang untuk kepentingan perpajakan. Artinya apa? Berarti yang namanya transaksi keuangan, KPR, realisasi KPR, itu pasti diakses informasinya, dan informasi keuangan itu bisa diperoleh oleh pajak tanpa harus dengan mekanisme birokrasi tadi. Nggak perlu harus permintaan Menteri Keuangan ke OJK lagi tadi. Sudah bisa bank memberikan. Nah, ini yang saya maksud tadi. Bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Ketentuan ini berlaku juga bagi pihak terafiliasi, notaris, ya, akuntan publik, hal seperti itu. Nah, tetapi inilah yang membungkus informasi dari perbankan untuk tidak diberikan kepada orang pajak sekalipun ketika dia belum mengantongi surat izin dari Bank Indonesia agar bank mempublikasi. Dan ini yang membuat barangkali orang pajak agak kebingungan bagaimana mencoba menerobos rahasia bank itu supaya lebih longgar lagi. Nah, untuk kepentingan pajak ada beberapa, tadi sudah disampaikan juga ya, beberapa regulasi-regulasi yang ternyata akan membuat pelaku usaha properti akan menjadi gegana. Tahu gegana Bapak Ibu? Gelisah galau merana. Ya, gelisah galau merana. Tadi kelihatannya babakan tadi. Kok Bu Dondong bilang, ini kok justru Pak Ansari yang apa, langsung juga makin bingung gitu ya. Semakin bingung. Tapi kelihatan SPC punya solusinya gitu ya. Di akhir baru konsultannya masuk gitu ya. Oke, Pak Joy pintar banget nih. Kemudian di sini Bapak Ibu sekalian bisa saja lihatlah bagaimana ada ketentuan tentang penagihan pajak, penyitaan, kemudian surat paksa, ada pemblokiran. Nah, barangkali teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi cerita Pak Ansari ada gezeling, paksa badan, kalau sekiranya direktur perusahaan yang kebetulan dia juga pemegang saham itu harus terpaksa digezeling, kira-kira cash flow-nya seperti apa itu ya? Cash flow seperti apa itu ya? Ini Pak Jerry nih, pakar cash flow nih. Waktu momentum kemarin beliau ya nih. Pasti ini Pak ya. Bunga bank kelihatannya, aduh, bagaimana ya bunga bank?
Ini kayaknya tidak bisa akad ya, boleh dong ya, tidak bisa akad KPR nih. Bagaimana tanda tangan untuk AJB-nya gitu ya? Nah, hal-hal seperti itu pasti akan mengganggu, pasti akan mengganggu. Kalau sekiranya sampai yang namanya pelaku usaha properti harus diselidiki. Semoga saja kalau di sini kelihatannya tidak, karena memang dari awal betul-betul sudah berusaha untuk memahami ya bagaimana regulasi yang ada hari ini. Hah? Oh ya, ya. Jadi waktu dalam perjalanan tadi Bapak Ibu sekalian, ketika saya mendengar beberapa narasumber, muncul inspirasi baru lagi. Jadi saya sempurnakan terus. Tapi tidak apa-apa, nanti saya punya soft copy-nya yang bisa kita share juga. Ya, no problem. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Nah, di sini pasal 41 Undang-Undang Perbankan. Untuk kepentingan perpajakan, pimpinan BI, kewenangan OJK saat ini ya, atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pihak berpajak. Jadi sebenarnya ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan sudah memberikan kemungkinan untuk itu sebenarnya. Hanya saja memang perlu mekanisme birokrasi. Perintah tertulis dimaksud harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya. Nah, untuk keperluan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan pelayanan pajak, maka ketentuan rahasia bank dapat disimpangi. Jadi kan ada beberapa ya hal yang mengakibatkan ketentuan rahasia bank itu disimpangi. Tetapi sungguhnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita cermati beberapa regulasi yang ada, banyak sekali yang sekarang ini memang membuka ruang informasi rahasia bank itu sudah tidak relevan